Panduan ada, susunan acara ada, persiapan dan sebagainya. Indonesia Raya ada semuanya. Next Bu, langsung. Itu tentang pelaksanaannya. Untuk Monas siklus 1, hasilnya seperti ini. Untuk pelaksanaan kegiatan, alhamdulillah karena semuanya terpenuhi dan nilainya 100 semua. Saat itu kan materi juga ada, buku panduan ada, hadir semua dan benar-benar saya melaksanakannya. Videonya juga sudah ada, saya upload di YouTube. Jadi nilainya 100 semua. Untuk peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan penggunaan media kuisis tadi, semuanya sudah menguasai, tapi ada 2 guru karena saat itu yang satunya kita sudah mengundang ikutnya hanya sebentar karena saat itu melaksanakan itu persiapan pernikahan Bapak Ibu, jadi beliaunya kurang menguasai, ada 2 guru. Sehingga dengan adanya ini saya lanjutkan dengan siklus 2. Untuk evaluasi hasil kegiatan juga bagus, yaitu tentang AKPK saya yang tadi sudah saya sebutkan. Di RPK kan ada AKPK yang 3 kompetensi tadi. Lalu untuk anak-anak di kualitas pembelajarannya itu alhamdulillah ada peningkatan, karena sebelum saya menggunakan proyek ini saya sering melaksanakan media kuisis. Karena apa? Saya pernah diundang ke dinas saat itu melaksanakan workshop, lalu saya pengen mempraktekkan, ternyata anak-anak oke. Lalu kan hanya terbatas di kelas saya saja saat itu karena saya kelas 6. Terus saat itu juga karena pandemi jadi cocok sekali menggunakan media itu. Walaupun media kuisis ini adalah sebagai media untuk tes saja atau penilaian. Jadi untuk pembelajarannya kita tetap menggunakan pembelajaran sesuai dengan metode atau gaya kita mengajar, tapi saat penilaian saya menggunakan media kuisis dan ternyata anak-anak itu sangat senang sekali. Apalagi sekarang kalau anak-anak disuruh membawa HP itu kan di mindsetnya itu sudah wah senang sekali. Tapi di HP itu, nah itu tadi harus kita pandai-pandai menggunakannya pada saat pembelajaran tadi. Tetapi di situ karena yang namanya anak-anak ada juga kendalanya, sehingga di kualitas pembelajaran masih ada 4 anak ini yang kurang bagus nilainya, juga dengan student well-being-nya. Student well-being-nya ini karena kadang-kadang anak-anak itu tidak seberapa memegang HP karena memang mungkin faktor ekonomi sehingga kadang-kadang itu diabaikan. Next Bu. Nah untuk hasil ini Pak, saya juga punya seperti Bu Evi loh. Kita satu UPT ya harus kalau punya itu ya punya semua, sayangnya tadi nggak bisa gitu. Dipenyet, tolong dipenyet ya. Tolong dipenyet. Ininya loh Bu, dipenyet bisa. Nah itu ada warna-warninya. Hasilnya Bapak Ibu untuk kegiatan IHT 100%, kompetensi CKS mencapai 96%, kompetensi guru 96%, kompetensi siswa di kualitas prestasi pembelajaran 78 dan student well-being-nya 76. Tapi di situ tadi masih ada 4 anak yang kurang tadi. Next Bu. Nah ini hasilnya, refleksinya siklus 1 tadi, langsung lanjut aja Bu, ini sama saja 100. Nah sekarang karena tadi di saat kemampuan penggunaan media kuisis ada 2 guru karena kendalanya tadi belum seberapa menguasai, lalu anak-anak tadi di student well-being dan kualitasnya juga belum, sehingga saya melaksanakan siklus 2. Untuk siklus 2 ini hampir sama tahapannya dengan siklus 1, tetapi untuk siklus 2 ini kita melaksanakannya lebih simpel dan narasumbernya juga dari teman guru kita yang sudah mumpuni, sehingga kita langsung pendampingan saja. Pendampingan mulai bagaimana kita mengaplikasikan, mulai login, mulai pelaksanaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah, next Bu. Alhamdulillah ada peningkatan seperti itu di
pelaksanaan, di peningkatan kompetensi. Anak-anak juga mencapai peningkatan seperti itu. Yang merah biru itu, yang merah itu nilai awal dan yang biru adalah nilai setelah kita laksanakan praktek dengan media kuisis. Lanjut Bu. Setelah pelaksanaan siklus 2 dengan peningkatan yang signifikan, maka saya melaksanakan kajian manajerial. Kajian manajerial ini tetap kita laksanakan di 2 sekolah, yaitu magang 1 dan magang 2. Karena saya itu satu sekolah dengan Bu Evi, jadi kita juga sering koordinasi tentang ini. Dan saya pertama juga menemui Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan kajian manajerial ini, yaitu magang 1 dan magang 2. Magang 2 itu karena PLT tadi, sehingga saya itu sering kelabakan untuk mencari beliau. Kalau beliau ada standby, maka saya siap ke sana dengan segala persiapan yang sudah saya siapkan. Di situ saya juga melaksanakan wawancara, bertemu dengan Bapak Ibu guru, koordinasi, membawa daftar hadir juga Bapak Ibu, lalu ada notulen, di situ juga ada semuanya, baik di sekolah magang 1 maupun di sekolah magang 2. Next Bu. Selanjutnya adalah peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi AKPK saya itu yang paling rendah adalah supervisi, seperti banyak yang dialami oleh Bapak Ibu guru. Sehingga saya di UPT SD Negeri 317 itu fokus ke supervisi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di SD Center ini ada program supervisi khusus, dan di situ sudah ada programnya. Saya juga dapat file bukunya. Nantinya bisa saya gunakan untuk ke depan supaya bisa melaksanakan supervisi. Kami kemarin di Sekolah Magang 2 juga melaksanakan ini, pas Bapak Kepala Sekolah ada supervisi dengan salah satu guru kelas 6. Saya juga menyaksikan di situ, dan kita juga menimba ilmu bagaimana Bapak Kepala Sekolah melaksanakan supervisi seperti itu sesuai dengan panduan. Jadi panduannya itu lengkap sekali Bapak Ibu. Ada mulai jadwal, ada mulai, pokoknya lengkap sekali. Dan saya insya Allah nanti di gelar karya akan saya tampilkan di situ untuk program supervisi di 317 ini. Next Bu. Demikian Bapak Ibu rangkaian kegiatan yang saya lakukan, walaupun dengan terbata-bata juga karena memang kan kita melaksanakannya mandiri sekali, juga dengan bantuan teman-teman yang ada di sekolah magang 1 dan magang 2. Tapi bagaimanapun juga kalau membuat laporan itu tetap kita juga kerja mandiri. Dari kegiatan semuanya itu kesimpulannya, yang pertama, kegiatan RPK mampu meningkatkan 4 hal antara lain, yaitu kemampuan guru dalam menggunakan media kuisis, lalu kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Kualitas pembelajaran anak juga meningkat, student well-being anak juga meningkat. Kegiatan manajerial dapat memberikan kompetensi pada CKS tentang 8 SNP, itu 8 standar pendidikan tadi. Kebetulan saya di bendahara jadi apal 8 standar itu apal saja, tapi walaupun begitu setelah saya setelah saya mengikuti CKS ini, ternyata di 8 standar itu betul-betul saya pahami, baru saya pahami. Karena kemarin pada saat kita membuat RKAS, membuat apapun itu melalui aplikasi itu, kami belum bisa melaksanakan sepenuhnya saat itu. Padahal sebenarnya kalau kita melaksanakan, mau membuat anggaran kan harusnya ada kita musyawarah sama stakeholder di situ ya, ada komite dan lain-lain. Tapi terus terang saja di sekolah kami itu belum melaksanakan itu. Jadi pas kita membuat RKAS itu mandiri, membuat sendiri, hafal tapi tidak sebegitu tahu, apalagi dengan raport mutu. Raport mutu itu saya juga baru mengkajinya saat
jadi calon kepala sekolah. Kemarin-kemarin itu saat kita disosialisasi di dinas, kalau kita mau menganggarkan anggaran BOS itu seharusnya kita lihat rapat mutu, tapi saya belum. Jadi baru kemarin kita itu melihat rapat mutu sekolah saya sendiri, dan kebetulan karena COVID-19 jadi rapat mutunya juga COVID-19, dan di satprasnya itu yang memang banyak sekali kekurangan. Untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi PK yang saya laksanakan, alhamdulillah saya juga merasa mengetahui bagaimana sih supervisi itu, lalu bagaimana dengan kompetensi yang lainnya melalui Bapak mentor 1 ataupun mentor 2. Karena Bapak mentor 1 kita sering di sekolah ASA, jadi kita sering sharing tentang apa kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh kepala sekolah. Bapak Ibu, demikian paparan. Demikian paparan kegiatan saya selama 3 bulan. Kurang lebihnya dari perkataan saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu kalau pengen tahu YouTube saya, karena ternyata sudah dapat tayangan 600 tayangan lebih ya. Padahal saya tidak tahu, saya enggak punya teman sebanyak itu. Silakan Bapak Ibu buka itu ya. Demikian, assalamualaikum. Silakan dibuka. Tak buka ini. Apa? Terus dibuka. Tak buka. Terima kasih sekali Apa lagi nih? kita post sama Ibu Inaya. Baiklah, demikian pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Inaya Spedi. Mama Inaya ini sangat energik, cantik, dan beliaunya awet muda dan sangat dekat kepada saya. Seperjuangan di Tanawa, dan sama Bu Diana, saya sama Bu Diana sama Bu Ina sering komunikasi dan menjalin silaturahmi. Dan mudah-mudahan kelas hal ini nantinya setelah gelar karya, mari kita ke bawah. Pada segmen selanjutnya dibuka saja satu pertanyaan karena waktunya sudah mepet. Kami persilahkan kepada satu penanya. Mau mepet weh. Mepet apa? Ini ada 2, Pak Targun apa Pak Imam ya? Oh, Pak Imam. Monggo Pak Imam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat tertarik sekali dengan pembelajaran melalui kuisis ini, terutama untuk asesmen penilaian ya. Kuisis ini viral-viralnya waktu pandemi jilid terakhir ini, akhir-akhir itu ya. Banyak yang ikut kuisis, tapi saya nggak ikut di Paling saya ganti saya yang ikut kemarin. IG dan Roaspe Darussalam. Kemarin Tidak sudah apa-apa, kemarin ilmunya sama. saya ganti yang baru. Nah, setelah saya coba ini ternyata bukan aplikasi ecek-ecek, ini aplikasi lintas internasional, lintas nasional. Jadi guru Indonesia buat soal itu bisa diakses oleh guru Amerika, guru Korea Selatan, guru Arab Saudi bisa mengakses soal ini. Dan terdiri dari berbagai macam banyak bahasa. Pertanyaan saya ikut pelatihan ini kurang lebih 3 hari. Nah, ketika IHT itu dilaksanakan, walaupun mungkin tidak sampai 3 hari, mungkin 1 hari 2 hari, apakah guru-guru itu langsung bisa atau masih tanya-tanya lagi? 1. Nomor 2, secara pribadi, Ibu Naya pernah enggak masuk ke akun orang-orang di luar negeri mencoba menjawab soal-soal anak-anak SD sana gitu, dengan ya kita kan bisa memilih dengan pakai searchingnya pakai bahasa Inggris kan gitu. Ya itu pertanyaannya. 1, apakah yang guru-guru yang dilatih langsung paham? Karena saya 3 hari ya bukan nggak paham sih, masih ribet gitu ya. Nah, 1. Nomor 2, apakah secara pribadi Ibu Naya pernah berselancar di luar negeri melalui kuisis? Terima kasih. Pernah. Terima kasih Pak Imam. Kata Pak Imam, Bu Naya dengan kuisis kita bisa berkeliling dunia tanpa bayar. Monggo jawab. Terima kasih Pak Imam. Tadi sudah ada di pikiran saya, pasti Pak Imam nanti bertanya kepada saya.
Ya Pak Imam, untuk pelaksanaan IHT itu memang tidak sesimpel yang kita bayangkan. Kita memang guru-guru kan memang IQ-nya sudah itu ya, tapi untuk pelaksanaan kadang-kadang itu banyak faktor juga. Begini Pak Imam, sebelum saya melaksanakan proyek ini memang guru-guru sudah mengenal. Saat itu saya pas pelatihan di dinas, entah kapan itu pokoknya saya pernah pelatihan, begitu saya coba kirim ke teman, saya kirim ini ya, ada kuisis, saya kirim, saya pakai status, kan saya suka sekali status itu ya. Nah terus ada yang penasaran, Bu itu apa? Karena guru-guru kita yang tanya itu cerdas sekali, namanya Bu Emilia itu, beliau langsung tanya, Bu saya bisa. Nah seperti itu. Terus kemarin itu karena guru-guru begitu tahu kan penasaran, Bu itu gimana sih, gimana? Akhirnya ada beberapa guru yang tanya, saya jelaskan, ini caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak banyak sih Pak Imam, karena di desa itu kan guru juga kalau sudah banyak anak-anaknya diributi kan ya seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin itu banyak juga yang sudah mengerti walaupun tidak sedetail yang kita harapkan. Dan di kuisis ini Bapak Ibu kan kita banyak pilihan. Seperti di Google Formulir kita membuat soal-soal, di kuisis juga seperti itu. Dan yang di kuisis itu yang saya suka itu kita bisa mencari, tapi itu malas juga ya kadang-kadang. Iya, saya ini kalau malasnya kumat itu pasti mencari soal orang lain lalu saya duplikat lalu saya edit seperti itu Pak Imam ya. Itu yang cara yang paling mudah. Tapi sebaiknya kita itu membuat seperti itu, membuat soal sama dengan masuknya sama dengan Google Formulir. Nah seperti itu. Terus kuisis ini kemarin itu Pak Imam sebelum saya masuk di akun pembelajaran itu kalau kita buat PR yang waktunya lebih panjang berbayar. Ternyata yang di akun pembelajaran tidak bayar Pak Imam ya. Iya, gratis free. Iya free. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu gunakan saja akun pembelajaran karena tanpa batas di situ. Saya mulai kenal akun pembelajaran langsung saya pindah ke situ. Jadi email saya yang lama sudah saya tinggalkan. Untuk berselancar Pak Imam saya belum pernah sama sekali. Belum pernah mencoba. Insya Allah nanti. Di Malaysia aja, ke Malaysia. Iya, soalnya bahasanya hampir sama ya. Terima kasih Pak Imam. Gimana Pak Imam? Was. Selanjutnya ke Malaysia aja. Iya. Demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Bapak Dr. Andes Prayogo untuk memberikan saran dan perjalanan kepada kami. Monggo silakan Bapak. Tadi Pak benar ini. Tapi di bisnis itu banyak fasilitas, tidak hanya soal saja, banyak sekali fasilitas. Nah tapi yang diajarkan Bu In sebatas soal saja ya. Ya sudah cukup. Demikian pemaparan hari ini Ibu Inaya, semoga apa yang kita lakukan